Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan di pembahasan modul welding metallurgy of steel. Setelah kita bahas banyak tentang TTT diagram, CCT diagram, dan telah menyinggung sebagian tentang hardenability, maka kita coba sekarang masuk ke bab heat treatment. Nah, heat treatment ini ya pembahasannya adalah tentang perlakuan panas. Ya, efek dari perlakuan panas itu nanti bisa dilihat terhadap propertiesnya seperti apa. Contoh di sini ada bar of steel dipanaskan sampai 910, kemudian diquen di air atau brine. Brine itu salt water, air plus garam. The cooling rate at the surface of bar will much higher than the center of bar. Ini gambar 30. Jadi nanti laju pendinginan di surface-nya sama di center of bar pasti akan berbeda. Ya, laju pendinginan beda, yang permukaan jauh lebih cepat dibanding yang tengah. Kemudian microstructure yang terbentuk di surface ya pasti akan berbeda dengan yang di tengah. Ya, pasti berbeda. Contoh di sini digambarkan untuk diameter surface-nya itu kurvanya kurang lebih begini, melengkung ke bawah ya, karena di bawah ini cooling rate-nya lebih rendah. Maksimumnya di surface, di tengah, minimum cooling rate at the center. Pusat ini paling kecil laju pendinginannya. Nah, sehingga dari situ ya di center itu laju pendinginannya so slowly sehingga no Martens sheet is formed and still would not be hardened at all. Ya, di tengah itu sangat lambat. Atau bisa digambarkan seperti ini. Nah, jika ada sebuah bar dengan diameter DI, kemudian dipanaskan, di-quench, kemudian diukur hardness-nya ya, atau dilihat struktur mikronya, nah, kemudian didapatkan di permukaannya 100% martensite, di bagian tengah pusatnya itu di center of weld-nya itu terbentuk 50% martensite, maka di sini dikatakan disebut dengan ideal critical diameter. Jadi ideal critical diameter itu adalah jika ya produce 50% martensite at the center of bar under an ideal quench, didinginkan dengan cepat, diukur di tengah ternyata menghasilkan 50% martensite, ini disebut dengan ideal critical diameter. Nah, kemudian yang bentuk yang lainnya dengan ini biasanya orang menyebut dengan istilah Grossman metode Grossman. Jadi ada bola-bola begitu atau bar-bar dengan diameter tertentu, dipanaskan, dicelup cepat, nanti diukur masing-masingnya, dicari mana yang di tengahnya menghasilkan 50% martensite. Dikatakan ideal critical diameter jika di tengah ada 50% martensite. Ada metode lain untuk menentukan hardenability itu adalah dengan menggunakan namanya Jomini and Quen test. Jadi ada batang diameternya 1 in, panjangnya ke sana 4 in. Kemudian dipanaskan sampai austenite, kemudian di ujungnya disemprot dengan air. Ya, sos itu. Sehingga apa yang terjadi? Di sini laju pendinginnya sangat cepat, semakin ke sana semakin lambat. Setelah itu nanti di permukaannya ini digerinda sedikit, diratakan. Setelah itu diukur kekerasannya mulai dari ujung ya sampai ke ujung sana. Terus kemudian nanti dibuat kurvanya. Nah, di sini dikatakan the diameter of bar that will just produce 50% martensite in the center under ideal.
Perfect quenching condition is known as ideal critical diameter DI. Ya, seperti di gambar 31. Ini yang bentuk Grossman. Kemudian ya ada cara yang lain, ya it is measure of steel hardenability, ya Grossman method. Kemudian ada yang lain, ya if we add alloy element that allow larger diameter bar to produce 50% martensite at the center, then the hardenability has been increased. Misalkan kita buat material ya dengan menambahkan elemen, ukurannya diperbesar, ya diameternya diperbesar, ternyata menghasilkan 50% martensite at the centernya, maka dikatakan hardenability-nya meningkat karena ukurannya lebih besar, di tengah masih menghasilkan 50% martensite, dikatakan itu hardenability-nya increase. Nah, ada cara yang kedua menentukan hardenability yang disebut dengan Jobini and Quen. Gambarnya seperti gambar 32, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Ada batang, dipanaskan sampai austenit, disemprot ujungnya. Ya. Nah, kemudian spesimen ini ya yang punya diameter 1 in, panjangnya 4 in, ya heated to hardening temperature, then place and fixture where is quenched by water impinging on one end. Jadi setelah dipanaskan, dibawa ke tempat yang sudah disediakan, baru disemprot ujungnya. The fastest quench is on the end of the specimen with progressive slower cool rate being experienced away from the end. Jadi semakin jauh jaraknya dari ujungnya ini, ya maka nanti kecepatannya juga akan semakin rendah. Kemudian the specimen examined by grinding to flat on opposite side, making hardness measurement interval, ya ada jaraknya, ya 2 mili biasanya, along the length from the quench end. Kemudian diukur mulai dari ujung sampai ke titik terjauh. The distance from the end at which 50% martensite is produced can correlated directly with the hardenability DI. Jadi kalau jarak dari ujung berapa yang masih menghasilkan 50% martensite, itu korelasinya adalah sama dengan hardenability DI. Ya, diameter berapa, ya. Nah, banyak para peneliti yang telah mempublish beberapa metode itu, ya salah satunya di sini. Nah, ini di metode klasiknya adalah Grossman, ya ada multiplying factor for each element, ya di buku saudara bisa lihat di bukunya Telling Steel of Treatment of Steel. Nanti di sana ada metode Grossman ini. Ya, detailnya di sana. Misalkan di sini, ya faktor for each element for a given carbon level and austenite grain size, a base diameter di carbon is determined and these are listed in the tabel 1. Ya, tabel 1 di sini base diameter in inch for carbon steel and various austenite grain size. Misalkan karbon persen karbonnya adalah 0,05, base diameter di karbonnya untuk grain size 6, multiplying faktornya 0,0814 dan seterusnya sampai bawah. Nah, di sini tabel 1, we then multiply this by factor for each of alloying element depending on their concentration. Nah, faktor as shown graphically in figure 33. Nah, nanti ada contoh perhitungannya. This method has been superseded by more sophisticated computer-based model, but it is still useful for approximation. Walaupun sudah di supersede,
ya dengan beberapa komputer based model, tapi dianggap masih cukup useful ya untuk approximation. Nah, di sini contohnya tadi yang di gambar figur 33 ya, sini ada value-nya. The value of multiplying factor for various alloy element function of the alloy content for greater accuracy refer to the value published in tabular form. Nah, di sini misalkan elemennya ya apa, misalkan silikonnya 0, misalkan mangan 0,5. Nah, di sini maka faktor pengalinya ya sama dengan berapa itu? 2,6. Untuk 1,5 nikel, faktor pengalinya ke sana. 2,5 ke sana. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini faktor value multiplying factor for various alloy element as function of the alloy content. Tergantung berapa kandungannya, nanti akan muncul faktor pengalinya itu. Nah, contoh di sini. Ya, ini ada contoh example hardenability calculation. Ya. Nah, di sini ada IC 4340 steel. Ingat kodifikasinya 43. Modifikasi yang ketiga 4 kalau tidak salah chromolybdenum, kandungan karbonnya 0,4%. Hardenability measure the ideal critical diameter. This is the diameter of a round bar that will produce 50% martensite at the center. Nah, langkah pertamanya adalah determine the base diameter from the carbon content using tabel 1. We will assume the grain size of austenite before quenching ASTM 8. Misalkan diperkirakan ASN 8, berarti base diameternya dilihat di tabelnya. Base diameternya untuk 8, kandungan karbonnya berapa tadi? 0,4 berarti ini ya 0,1976. Setelah kita dapatkan ya, kemudian ya determine multiplying faktornya. Ada apa saja? Misalkan unsur silikonnya 0,25. Lihat di sini 0,25. Ya, tarik ke atas. Untuk apa tadi? Silikon. Ya, berarti dapat 1,2. Silikon 0,25. Di sini tarik ke atas, tarik ke kiri. Nah, ini faktor pengalinya. Dan seterusnya, tergantung berapa kandungannya ini faktor pengalinya. Nah, kemudian step 3, cara menghitung critical diameternya. DI adalah DI karbon dikalikan dengan multiplying faktornya. Misalkan DI karbonnya yang tadi ya pada karbon 0,4, diameter grain size ASTM 8 dapat ini dikalikan ini faktornya silikon, faktornya ini, faktornya dikalikan semuanya, ketemulah DI nya 6,29 in ya. Nah, catatannya adalah the equation in practice is never ideal. Equation praktisnya tidak ideal ya, makanya ini kira-kira yang menghasilkan 50% martensite at center, ukuran diameternya adalah 6,29. Semoga bisa mengikuti model perhitungannya. Kemudian hardenability in the hash ya, HAZ hardenability-nya seperti apa? Ya. Similar item have been made to develop model for hardenability in welding. Ya, di welding. Depth of hardening or critical diameter are not relevant concept in welding. Ya, ini enggak cocok. Critical diameter seperti atas itu berlaku untuk
treatment, tapi di welding nggak cocok ya. But we are interested in the hardness produced at the given cooling rate or critical cooling rate to produce a given hardness in the heat affected zone. Jadi konsepnya karena ini sangat menarik ya, sehingga perlu dibuat pendekatan gimana kira-kira untuk mendapatkan hardenability di HAS itu ya, dengan pendekatan ya given cooling rate or critical cooling rate. Kemudian the simple model is one which the effect of individual alloying element are added together, bentuk linear modelnya, in a carbon equivalent, which in turn relate to critical cooling rate to produce a given hardness, figur 34. So the carbon equivalent plotted against critical cooling rate at 540 derajat Celcius to give hardness 350 hardness Vickers, and a reasonable correlation exists. Ya, di sini di gambar 34 menunjukkan ya ekuivalen ya, C karbon ekuivalennya ini formulasinya ada karbon C ditambah Mn plus Si dibagi 6, CrMOV dibagi 5, Ni plus Cu dibagi 15. Nanti menghasilkan karbon ekuivalen berapa. Nah, pada temperatur 540 kira-kira menghasilkan cooling rate berapa? Critical cooling rate. Critical cooling rate derajat Celcius per detik for HAS hardness of 350 hardness Vickers. Ya. Ternyata kalau karbon ekuivalen 0,4 ya critical cooling rate-nya sekitar berapa ini? 50-an lebih. Kalau lebih tinggi 0,6 misalkan, nah ditarik ke kanan, kurang lebih di sini critical cooling rate-nya adalah sekitar ya 18 derajat Celcius per detik untuk HAS yang bisa menghasilkan 350. Artinya dari bacaan ini saja kita bisa membaca kalau laju karbon ekuivalennya semakin besar, laju yang bisa didapatkan untuk mendapatkan 100% martensit itu cukup rendah. Beda kalau karbon ekuivalennya rendah, misalkan 0,35, maka cukup cepat 100 derajat Celcius per detik untuk bisa menghasilkan 350 hardness Vickers ya pada 540 derajat Celcius. Itu contohnya relation between the carbon equivalent and critical cooling rate. Ingat, critical cooling rate pada CCT adalah laju pendinginan minimum yang bisa menghasilkan 100% martensit. Nah, di sini HAZ hardness-nya bisa didekati. Banyak model-model, salah satunya ini. Several model have been proposed for predicting the hardness of the HAZ, and we give one example here for structural steel. Misalkan HV 219 kali 1 min log ya, log T85 itu artinya ya waktu dari temperatur 800 ke 500. Jadi setengah kali log waktunya. T85 strip 5 itu maksudnya waktu yang dibutuhkan dari temperatur 800 ke 500 dikalikan dengan persen C-nya ditambah 0,3 CEB min C ya ditambah 66 kali 1 min 0,8 log, ingat lagi T8 strip 5 waktu yang dibutuhkan dari 800 ke 500. HV-nya adalah hardness Vickers ya pada HZ. CB represent steel composition as linear carbon equivalent. Carbon equivalentnya berapa? CEB-nya dirumuskan dengan ini. Jadi nanti CEB ini dari hasil kalkulasi karbon equivalent ya untuk dimasukkan di dalam formulasi ini. Ya. And 85 is the time in second for HAZ to cool from 800 sampai 500.
Ya, itu adalah cara yang bisa dipakai untuk melakukan pendekatan perhitungan hardness Vickers, ya, HAZ hardness-nya, ya. Kemudian kemudian kita lanjutkan dengan tempering. Tempering ini apa tempering ini? Nah, martensit produced in Quen steel is hard and brittle and most case still unusable in that form. Jadi martensit itu kalau dihasilkan dari Quen biasanya sangat keras dan umumnya brittle dan biasanya unusable, ya, jarang digunakan. The toughness may be improved by process of tempering. Untuk meningkatkan ketangguhannya dilakukan dengan proses tempering. Nah, bagaimana caranya? Dengan reheating, dipanaskan ulang steel at temperature below. Below itu ya di bawah A1 berarti. For transformation temperature itu A1 itu holding for period of time, ditahan beberapa saat, kemudian dinginkan cooling at room temperature. Jadi setelah di Quen nanti dipanaskan ulang di bawah A1, kemudian ditahan. Nah, menahannya ada fungsi waktunya biasanya, fungsi diameter sekian per berapa menit atau berapa jam. Nah, during tempering the carbon trap as an interstitial in the martensit tetragonal structure is released. Jadi pada saat di tempering itu karbon yang terperangkap saat transformasi dari FCC ke BCC itu akan dirilis, terbebaskan, ya, sehingga ya dia menjadi tidak tegang lagi. Nah, carbon atom diffuse and precipitate as small carbide, ya, kemudian difusi dan jadi precipitat di karbida yang small carbide. With enough time as sufficiently high temperature cemented form not as split in perlit but as a round particle. Ya, kalau dipanaskan cukup tinggi maka dia tidak bentuk cemented plate, ya, tetapi in perlit but round particle. Improvement in toughness is accompanied by loss of hardness, ya, peningkatan keanduannya ini dinyatakan dengan berkurangnya hardness, ya, fungsi dari temperatur dan waktu. Kalau temperaturnya semakin mendekati A1 atau time-nya lebih lama, maka akan berkurang banyak. Nah, di sini over limited ring these two factor may be combined into single parameter proposed by Holloman and Jeff. Nah, di sini ada formulasi pendekatan dari Holloman and Jeff. H sama dengan T dalam kurung 20 plus log 10 T. T-nya adalah temperatur dalam Kelvin, ya, Kelvin itu sama dengan C ditambah 27. Holding time-nya, T-nya itu adalah holding time dalam jam. Nah, figur 35 ini ya show the hardness of carbon steel. When and temper at various temperature and time. Ya, figur 35 menggambarkan hardness-nya. Nah, di sini misalkan jika hanya didapatkan angka 12, ya, maka nanti akan kita dapatkan, ya, harga hardness dalam Rockwell C. Ya, misalkan ini untuk daerah ring 250, ini 315, 425, 535 derajat Celcius. Tapi nanti formulanya ini adalah T-nya dalam Kelvin. Jadi dapat berapa, kemudian didapatkan ya hanya berapa, kemudian nanti akan menghasilkan hardness Rockwell C.
Nah, figur ini the effect of tempering time and temperature on hardness of quench steel. Temperature and time are combined in the Holoman-Giff parameter. Nah, ya ini bisa dilihat nanti ya pendekatannya. Nah, kemudian notice that the hardness loss is far more sensitive to the temperature and time. Jadi pengurangan hardness itu cukup sensitif untuk akibat temperatur dan time. Increase 50 at 600 derajat Celcius equivalent to increasing the time 10 time. Ya. Jadi menaikkan 50 derajat Celcius pada temperatur 600 equivalent to increasing the time 10 kalinya. The temperature typically selected for thermally stress relieving welded steel structure are high enough to cause rapid tempering. Many of benefits derived from thermal stress relief are actually due to tempering. Jadi sensitivitas akibat temperatur dan waktu itu harus diperhatikan. Menaikkan 50 saja itu ekuivalen dengan menaikkan waktu 10 kalinya. Misalkan kita cukup menaikkan 50 derajat saja sama dengan pada temperatur yang sama tapi waktunya diperpanjang 10 kalinya. Maka cukup efektif dengan menaikkan temperatur saja. Itu maksudnya. Sehingga nanti akan bisa menunjukkan perubahan nilai dari hardness yang didapatkan. Ya. Baik, itu untuk cara mengukur hardenability dan pendekatan hardenability pada HAZ hardness, gimana cara menghitungnya. Ada formulasi pendekatan, ada di sini rumusnya, ya, kemudian ada pendekatan temperingnya, ya, Holoman-Giff. Untuk mengetahui berapa kira-kira akibat naiknya temperatur terhadap harga kekerasan Rockwell-nya. Kemudian di sini di figur 36, hardness and function tempering temperature for a plain carbon and molybdenum steel. The molybdenum steel show secondary hardening. Ya, di sini untuk molybdenum steel ya 0, ini untuk plain carbon, ini untuk molybdenum steel. Ya, jika temperaturnya semakin tinggi, maka untuk plain carbon release stressnya cukup besar dengan dibuktikan dengan pengurangan nilai hardnessnya. Beda dengan molybdenum, ada di sini istilahnya secondary hardening. Apa itu secondary hardening? Mungkin di edisi berikutnya nanti akan dibahas lebih detail ya. Nah, di sini disebutkan ya, some steel containing specific alloy element tempering may actually cause increase in hardness as tempering temperature is rise. Temperatur semakin ya besar tapi hardnessnya kadang naik. Ada apa ini? Nah, di gambar 36 seperti ditunjukkan di atas itu yang dimaksud dengan secondary hardening. Karena hasil dari strong carbide forming element, adanya unsur-unsur molybdenum, kromium, tungsten. Ini akan menyebabkan ya sebagai carbide former. Ya, carbide formernya nanti karbidanya itu akan menjadi precipitate ya pada ring temperatur tertentu. Ya, di situ. Nah, ring temperaturnya ada terlihat tuh 500 sampai 650-an tuh. Ya, nanti akan menghasilkan this behavior of secondary hardening. Ya. Nah, perilaku ini disebut dengan secondary hardening, menunjukkan adanya karbida baru yang terbentuk di temperatur itu sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan kekerasan. Ya, is put to good use in the design of tool steel. Nah, ini sangat bagus
yang dipakai untuk design of tool steel, high speed steel (HSS) that need to retain their hardness at the high temperature experienced in machining. Nah, kenapa bagus? Karena dia akan dapat menghasilkan hardness yang cukup tinggi pada temperatur yang cukup tinggi, high temperature 500 sampai 650, menghasilkan secondary hardening akibat terbentuknya beberapa karbida, molybdenum, kronium, wolfram atau tungsten. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada edisi kedua ini, secondary hardening. Nanti akan kita lanjutkan di materi berikutnya, welding, quench and temper steel. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.